Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL dan web framework. Sebelum ke sini saya jelaskan dulu tahapan pengembangan web. Selalu saya ulangi lagi, ketika mengembangkan aplikasi berbasis web gitu ya, nanti kalian harus membuat istilahnya namanya mockup dulu gitu ya. Harus membuat dulu mockup atau disebut juga tahapannya nanti wireframe pertama ya. Wireframe ini sebenarnya gambaran sketsa dari web yang akan kita bangun ya, biar nanti programmernya nggak bingung ya. Jadi wireframe ini domainnya mungkin bagi desainer gitu ya, untuk atau analis ya, pekerjaan analis yang menggambarkan nanti halaman webnya, per halaman itu apa aja. Nah, itu digambarkan dalam wireframe, namanya wireframe. Jadi di situ bisa aja menggambarkannya dalam bentuk kertas ya, sketsa seperti seorang arsitek menggambar ya, sketsa ya seperti itu, sketsa rumah atau sketsa halaman web kalau ini gitu ya. Nanti bisa pakai tool tambahan namanya Balsamiq ya. Nah, nanti dari tahap pertama wireframe sudah jadi ya, maka diterjemahkan ke menjadi mockup aplikasi ya, mockup aplikasi atau prototype desain UI UX ya. Kalau kalian dengar mockup, mungkin kalau pernah nggak ngunjungin pameran gitu di mall, misalkan ada market, nah, akan dibangun mall baru misalkan, atau dibangun market rumah gitu ya. Nah, mirip seperti itu. Jadi mockup aplikasi nanti sudah kelihatan warnanya di situ ya, sudah kelihatan gambar-gambarnya nanti ya, tapi masih dalam bentuk statis. Jadi prototype desain UI UX, user interface dan user experience ya. Jadi bagaimana nanti UI UX-nya yang lebih diutamakan, nanti bagaimana usernya nyaman ketika mengakses, usernya juga tidak kesasar ya di halaman web ini ada di halaman mana gitu ya. Jadi mudah digunakan tanpa mengajarkan atau tanpa membuat tutorial penggunaan aplikasi web. Usernya sudah sudah bisa mencoba-coba ya. Itu adalah salah satu kriteria aplikasi yang bagus ya. Kalau kalian menilai kriteria aplikasi yang bagus tanpa ada tutorial, itu bisa langsung ya. Siapa yang ngajarin Facebook, Instagram ya? Nggak ada yang ngajarin ya cara posting gimana, kalian nyari sendiri. Nah, berarti itu memang didesainnya sudah bagus UI UX-nya ya, tanpa perlu diajarin, usernya sudah bisa mencoba-coba sendiri. Nah, itu ya aplikasi yang bagusnya seperti itu. Nah, nanti toolsnya cukup kalian gunakan yang sudah kalian pelajari di pertemuan 1 sampai 7 ya, atau pertemuan 8 sebelumnya ya, HTML5, CSS3, JavaScript, responsive web design. Sudah, kita pakai Bootstrap aja. Framework HTML5-nya untuk RWD-nya ya, pakai Bootstrap. Nah, ini adalah proyek kedua yang akan kalian kerjakan. Nah, saya siapkan wireframe-nya, mockup-nya ya di project tadi gitu ya. Nah, nanti ini kalau sudah selesai, nanti kita akan tindak lanjuti di lanjutan semester 2, nanti kita belajar lebih dalam lagi tentang bahasa pemrograman di sisi server, itu PHP ya. Nanti juga belajar bagaimana terkoneksi ke database MySQL atau PostgreSQL. Nah, ini juga pelajarannya ada di semester 2, ada mata kuliah database gitu ya. PHP juga jadi di web 2 nanti. Nah, ini nanti akan berlanjut nih, proyek ini nanti akan di web 2 ya. Jika saya yang mengajar atau nanti yang mengajar orang lain, nanti saya minta melanjutkan proyek yang kedua ini ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan akan disambungkan lagi di web 2 nanti gitu ya. Nah, sekaligus aja di sini proyek ini nanti dikumpulkan sebelum UAS ya. Kira-kira lebih tanggal pertemuan ke-14 kita bulan Januari akhir atau Februari awal, kurang lebih seperti itu. Kode program nanti ditaruh di GitHub, satu kelompok satu gitu ya. Nah, nanti ada hostingnya juga kayak tadi, seperti landing page ya. Kemudian juga ada dokumentasi manualnya. Nanti ketika sudah jadi aplikasinya, kalian screenshot, nanti ditaruh di Word, dibuat PDF-nya, diupload ke Ellen. Itu ya yang proyek kedua gitu ya. Oke, saya bahas apa sih proyeknya. Yang proyek kedua adalah tentang SeaLocker NF, Sistem Informasi Lowongan Kerja Nurul Fikri.
Ya, ini ceritanya adalah kita akan membangun sistem informasi lowongan kerja sehingga nanti mitra STT Terpadu Nurul Fikri, misalkan ada perusahaan yang ingin menaruh lowongan pekerjaan di sini karena ingin mengambil potensi dari mahasiswa STT, maka dia akan mempublish di sini ya. Kemudian mau jadi rekanan atau mitra dari Nurul Fikri juga bisa daftar di aplikasi SeaLocker NF ini. Gitu ya. Deskripsinya, aturan pekerjaannya sama sama yang tadi. Saya langsung pakai Balsamiq aja. Jadi mockup ini saya buat pakai Balsamiq, softwarenya namanya ya. Saya play aja, enak ada playnya di sini. Nah seperti ini. Ya, ini halaman pertamanya, sistem informasi lowongan kerja NF, SeaLocker NF. Nah, halaman atasnya ada link home lowongan SeaLocker dan berita ya. Nah, login juga ada di sini, search juga ada. Nah, di sini adalah halaman pertama tentang berita aja sih ya. Halaman berita, nanti kategori beritanya apa di sini bisa ditentukan. Nah, nanti di sini ada gambar, ada teks berita gitu ya. Nah, nanti kalau klik lowongan baru, maka akan muncul yang ini, halaman ini. Oh, ada 2 lowongan pekerjaan nih. PT ABC sama XYZ. Ini baru singkat, tapi ngelihat detailnya bisa diklik link detail. Ini bisa di paging 1, 2, 3, berarti ada banyak, bisa diklik halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat nanti ya. Nah, jangan lupa ini breadcrumbnya ada di sini, home lowongan baru. Nah, kategorinya juga ada di sini, misalkan kategori lowongan programmer, jaringan, data science, atau sistem informasi misalkan bisa ada di kategori ini ya. Kemudian kalau dia klik detail, dia akan muncul halaman berikutnya. Nah, ini ya detailnya lengkap di sini, ceritanya kebutuhannya apa dan juga kualifikasinya, daftarnya kemana dan seterusnya sudah ada di sini gitu ya. Nah, berikutnya kalau di link SeaLocker ini berarti ada perusahaan ingin menaruh lowongan pekerja di sini, aplikasi ini, maka dia akan membuat sini nama perusahaannya apa, akan bidang usahanya apa, perbankan, IT atau Pemda atau startup dan seterusnya, dimasukkan ke sini pilihannya. Kemudian deskripsi lowongannya apa, dibutuhkan programmer, dibutuhkan search engine optimization misalkan ya. Di sini akan ada deskripsi lowongan yang dibutuhkan dan sini kualifikasinya, misalkan S1 atau sarjana IT dan seterusnya ada di sini ya. Kategorinya bisa 2 misalkan atau 1 atau tidak sama sekali, atau programmer checklist dan analis misalkan. Tanggalnya, kontrak dan seterusnya disubmit ini ya. Ini halaman SeaLocker ya. Halaman daftar mitra ini adalah daftar mitra yang telah bekerja sama dengan STT ya, PT ABC, XYZ dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga di sini mitra ya. Jadi kalau mau menjadi mitra, tanggal daftar mitra, diklik link ini nanti akan ke halaman berikutnya ini. Ya, halaman isian aja nih sebenarnya tidak ada lowongan, cuman dia ingin menjadi mitra aja gitu ya. Jadi bekerja sama dengan STT Nurul Fikri ya. Nanti kalau dia login, adminnya sudah ada halaman kelolanya ini, admin. Jadi dikelola datanya. Kemudian ini data lowongan kerja, data berikutnya data mitra bisa dikelola juga. Ya, bisa diedit, di-delete, ya, di-view ya, bisa ditampilkan. Nah, harus login dulu. Itu adalah project yang kedua. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.